A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Memanah itu adalah orang-orang yang terpilih. Jadi, kalau kamu sudah menjadi seorang pemanah, maka kamu adalah orang-orang yang terpilih. Gitu aja. Dalam panahan ini ada sesuatu yang besar, teman-teman, yang harus teman-teman pahami. Bagaimana cara memahaminya? Teman-teman sendiri yang harus melakukannya dengan cara terus dan terus berlatih untuk memanah. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam satu busur, dan salam santun yang hangat untuk kalian semua. Selamat datang kembali di channel VA Vlogger Arkeari. Hey, kali ini saya akan sedikit bercerita kepada kalian semua. Mungkin untuk pemula-pemula seperti kita nih ya, akan banyak orang yang berkata gini, untuk apa sih latihan panahan? Apa fungsinya? Mana-manahin bantal yang gak ada kerjaan itu kan. Tapi jangan kalian tanggapin dengan sesuatu yang kasar atau gimana ya. Karena mereka itu sebenarnya belum tahu aja gimana serunya memanah. Mereka belum mengerti, makanya mereka kadang mencela atau ya membuat kita mungkin bisa ngedown gitu kan. Nah, jadi teman-teman, di sini yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua, untuk pemula seperti kita ini harus memperkuat diri. Gimana caranya? Dari pengalaman saya pribadi ini, ada teman-temanku di sini juga ada yang bilang, ngapain sih mana-manahin bantal kan? Apa sih manfaatnya? Emang bisa buat perang? Orang udah pakai nuklir atau ini segala macam gitu kan. Jawab aja seperti ini. Memanah itu adalah orang-orang yang terpilih. Jadi, kalau kamu sudah menjadi seorang pemanah, maka kamu adalah orang-orang yang terpilih. Gitu aja. Karena kenapa? Nggak semua orang bisa istiqomah. Semua orang bisa memanah, bisa latihan, tapi tidak semua orang bisa istiqomah dalam memanah gitu. Dan apa manfaatnya dari panahan ini? Gitu kan yang orang-orang katakan. Apa sih manfaatnya? Nah, ini. Saya akan sedikit berbagi kepada kalian apa manfaatnya memanah. Memanah itu banyak manfaat yang bisa kita dapetin. Yang paling utama yaitu melatih diri, mengenal diri lebih dalam lagi. Kembali lagi, innamal a'malu binniyat. Jadi niat kalian, niat kita untuk memanah itu apa? Apakah karena pengen juara, atau pengen keren-kerenan doang, atau kita memang ada kecintaan dalam pemanahan ini? Dalam panahan ini kita mempunyai kecintaan tersendiri gitu. Jadi manfaat dari memanah itu ada banyak sekali teman-teman. Yang pertama itu adalah sunnah. Yang kedua, kita dapat melatih fokus. Dan yang terpenting adalah kita dapat melatih kesabaran. Seperti sedikit saya ini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu.
Nah, di sini bagaimana sih melatih kesabaran itu biar sholat dan sabar kita itu bisa jadi satu kesatuan gitu. Bagaimana caranya melatih kesabaran? Melalui panahan. Nah, gini, saya akan sedikit berbagi dan menjabarkannya kepada kalian. Dari panahan itu kita dilatih untuk fokus pada titik tengah. Nah, artinya kita harus fokus dalam kehidupan itu, kita harus fokus pada satu tujuan. Untuk fokus pada tujuan itu enggak semudah yang kita ini ya, bayangin ya. Pasti akan ada banyak halangan, rintangan yang akan senantiasa mengintai kita. Pasti akan banyak sekali halangan-halangan yang datang gitu. Nah, di sini kita dituntut untuk sabar. Dalam memanah, ketika tembakan kita meleset, apakah kita akan cukup sampai di situ? Ini kita nembak udah bidik, aim segala macam, tapi nggak kena sampai sasaran gitu. Apakah kita akan berhenti? Enggak kan? Terus kita akan coba lagi. Nah, ini dari sini kita melatih diri kita itu untuk bersabar. Allah ingin kali kita itu bersabar jika tidak mencapai sesuatu yang kita harapkan. Seperti kita memanah kan, niatan dalam hati kita pasti, setiap pemanah pasti pengen tepat di tengah, tepat di arah lingkaran tengah, di kuningnya tuh. Seenggaknya ada masuk warna kuningnya. Tapi seringkali meleset, nggak tepat sasaran. Nah, di panahan ini kita dilatih untuk bersabar, tenang, mencoba untuk mengendalikan diri. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Teman, kembali lagi ke niat ya. Niat kita dari awal mula itu untuk apa di panahan? Apakah hanya sekadar sebuah hobi, atau hanya untuk mengisi waktu luang, atau kalian hanya ingin sesuatu yang agak lebih besar gitu? Saya ingin menjadi juara di setiap turnamen gitu. Atau teman-teman punya sesuatu yang jauh lebih besar dari itu, yaitu kecintaan terhadap panahan. Cinta karena sunnah, cinta karena kalian memang benar-benar ingin menjadi seorang pemanah. Banyak sekali yang harus kita koreksi di dalam panahan itu, sampai kita bisa mencapai titik tengah dengan stabil gitu ya. Walaupun nggak selalu kita dapat di titik tengah ya, karena anak panah kita juga itu bukan kita yang mengarahkan, tapi Allah yang mengarahkannya supaya kena di titik tengah gitu. Nah, tugas kita yaitu berusaha untuk memperbaiki sesuatu yang salah. Kalau sudah benar, ya nggak usah diperbaiki kan. Tapi kalau nggak kena pada tujuan, itu pasti ada sesuatu yang salah, yang harus selalu kita koreksi dari panahan kita. Banyak yang akan kita evaluasi, seperti tarikan anchor kita tadi kan. Terus perilisan, bagaimana? Oh, salah, berarti cara rilisku masih kurang bagus. Begini, dilatih rilis yang bagus, setelah bagus rilisan ternyata masih nggak kena. Oh, berarti mungkin cara handleku, pegangan handleku masih salah gitu kan. Nah, dari sini kita pasti bakal banyak hal-hal yang bakal kita koreksi. Makanya saya pribadi ya, kalau semakin nggak mengenai target,
saya itu semakin penasaran. Penasaran dia apa? Di mana sih salahnya? Nah itu serunya di panahan. Dalam kehidupan juga kita seperti itu. Semakin kita nggak bisa menggapai apa yang kita ingin capai, berarti di situ ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam diri kita itu. Evaluasi dulu. Apa sih yang salah? Kok aku nggak bisa dapat itu? Apa sebenarnya yang salah? Nah, itu loh, keseruan di panahan itu gitu. Selain sunnahnya kita dapat, amalnya kita dapat gitu kan, kita bisa mengevaluasi diri, menerapkan apa yang terjadi di panahan, dan bayangkan itu ke kehidupan kita pribadi. Nah, menarik bukan? Ya menarik. Makanya kalau di panahan itu, tanamkanlah rasa cinta kita terhadap panahan. Biar apapun yang orang katakan tentang kita, tentang panahan, kita nggak bakal ngedon. Karena kita tahu dalam panahan ini ada sesuatu yang besar yang ingin kita ketahui, dan orang yang tidak tahu ya bodoh amat lah. Yang jelas dalam panahan ini ada sesuatu yang besar teman-teman, yang harus teman-teman pahami. Bagaimana cara memahaminya? Teman-teman sendiri yang harus melakukannya dengan cara terus dan terus berlatih untuk memanah sampai akhir hayat. Karena di setiap lesatan anak panah kita itu ada amal yang kita nggak tahu sebesar apa besarnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga semakin semangat dalam memanah. Akhir kata saya katakan kepada kalian semua, jangan berhenti, terus berjuang, memperjuangkan hati ya, agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.